Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, saya Pendeta Emeritus Hubungan pernah jadi pendeta di Zebaut Bogor. Pada hari ini, tanggal 21 Desember 2022, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nas bacaan terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Yesaya, pasal 28, ayat 23 sampai dengan ayat ke-29. Sebelum kita baca, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang di surga, syukur dan terima kasih kami ucapkan bahwa bersama-sama kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu lewat pemberitaan di udara. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk dapat memahami makna firman-Mu dan menghayatinya serta memperlakukannya dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya kami siap memenuhi panggilan-Mu di tengah-tengah dunia kami ini. Hanya demi Dia, firman memberikan hidup, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita buka nas itu, Yesaya pasal 28, ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan membacakannya. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih? Menaruh gandum, jawabut, dan jelai kehitam-hitaman, dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai
untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Sampai di sini pembacaan kita. Saudara-saudara, itulah nas bacaan untuk hari ini, Rabu pagi 21 Desember 2022. Kalau membaca nas tadi, kita sadar bahwa kita masih dalam minggu-minggu Advent. Kita berada ini pada minggu Advent yang keempat. Saudara-saudara sekalian, dan itu merupakan peringatan akan kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Minggu-minggu Advent itu kata Adventus dalam bahasa Latin berarti kedatangan. Dan pada saat kita memperingati kedatangannya, atau yang lazim disebut Natal, kita melihat ke belakang. Ketika kejadian itu terjadi pada awal tarikh Masehi. Bahkan ada yang mengatakan sebelum tarikh Masehi bahkan. Tapi pada akhir sebelum tarikh Masehi. Kita melihat perjalanan hidup yang dialami Yesus Kristus. Dia mengalami tekanan-tekanan, tantangan, ancaman, dan juga perlakuan tidak adil dan penghinaan. Dan kita tahu bahwa justru
kematiannya di kayu salib itu membawa penebusan dosa, dan kebangkitannya dari kematian memberikan hidup, bahkan hidup yang kekal. Kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudara, karena baiknya pada peringatan kedatangannya itu, kita melihat ke depan. Seperti ketika Yesaya diberikan nubuat tentang kedatangannya itu. Yesaya 7 ayat 14, Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. 8 abad sebelum tarikh Masehi. Tapi kita ingat, saudara-saudara, bahwa di 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan bahwa bagi Tuhan 1000 tahun adalah seperti 1 hari, dan 1 hari seperti 1000 tahun. Dan orang-orang di masa Yesaya melihat, menantikan wujud dari nubuat itu. Kita pada masa kini kembali memperingati kedatangan yang luar biasa di kota Bethlehem. Saudara-saudara sekalian, dalam nas kita melihat bagaimana Tuhan yang memberikan petunjuk di bidang pertanian, memperlihatkan bahwa ada cara dan tahap di dalam mengolah tanah, menyemai, menangani tuayan sedemikian rupa supaya memperoleh hasil yang baik. Saudara-saudara sekalian, ini adalah sendi kehidupan. Dalam hidup, kita menghadapi keberagaman peran dalam kebersamaan hidup yang serasi. Peran bisa saja begitu banyak, tetapi semua harus terjadi secara serasi dan teratur. Itu kita baca dalam surat pertama Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-31. Juga dalam 1 Korintus 14 ayat 33 dan ayat yang ke-40. Saudara-saudara, Tuhan mencipta alam semesta dan seluruh kehidupan secara serasi dan teratur. Walaupun kalau itu menyangkut tubuh kita,
di mana kita tahu bahwa ada sekian banyak anggota, sekian banyak bagian, bahkan sel-sel yang bergerak, yang mempunyai peran masing-masing. Tetapi di dalam kebersamaan, semua bergerak untuk menopang, bahkan melanggengkan kehidupan. Semua bergerak secara serasi dan teratur. Kita melihat bahwa pada mula pertama, ketika umat di dalam perjanjian Tuhan akan masuk ke tanah perjanjian, Dia memberikan pengaturan kehidupan yang kita kenal dalam ke-10 firman, yang kita kenal sebagai hukum kasih yang sudah ada di perjanjian lama. Baca saja Ulangan 6 dan Imamat 19 ayat 8, di mana hukum kasih itu sudah disampaikan. Selain ke-10 firman yang kalau dirinci menjadi hukum kasih yang kita baca dalam perjanjian baru. Saudara-saudara sekalian, Tuhan inginkan semua berjalan secara serasi, atau kata asing harmonis. Dan itu tanpa kita sadari terjadi. Saudara-saudara sekalian, dalam kenyataan, umat Tuhan bisa keluar dari tatanan yang serasi itu, yang Tuhan buat sebagai kepastian hidup. Dan kita melihat bahwa Tuhan mengingatkan dan menegur umat. Bila umat itu bertindak tidak sesuai dengan kehendaknya, secara keterlaluan, maka Tuhan akan mengambil tindakan hukuman terhadap umat. Di dalam masa Yesaya ini, ada 2 peristiwa yang bisa disebut. Pertama, serangan bangsa Asyur dari utara ke wilayah umat. Dan pada tahun 586 adalah pembuangan oleh Raja Nebukadnezar ke tanah Babilonia. Dan umat mengalami kehancuran. Bahkan bait suci, barang-barangnya yang berharga untuk ibadah dirampas dan dibawa ke tanah pembuangan. Dan itulah yang terjadi, yang dialami secara dahsyat oleh umat. Namun demikian, saudara-saudara sekalian, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia senantiasa mempedulikan umatnya.
Dan setelah masa pembuangan itu terpenuhi, maka terjadi pemulihan, bahkan pembangunan kembali, atau dalam bahasa asing restorasi. Tembok-tembok kota Yerusalem juga dipulihkan kembali. Umat bisa kembali ke wilayah Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, itulah pemulihan. Dan kita melihat bahwa Yesus Kristus melakukan juga pemulihan. Bahkan dikatakan siapa yang percaya pada Yesus Kristus, pengorbanannya di kayu salib yang membawa penebusan dosa, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Dan kejadian kebangkitannya dari kematian memberikan kepastian hidup itu. Kematian tidak berkuasa untuk menyingkirkan sama sekali Tuhan dari kehidupan kita. Bahkan sampai akhir zaman, dia sudi menyertai orang yang percaya, umatnya. Itu kita baca pada Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Kalimat terakhir dari Injil itu. Dan ia di dalam Yesaya 7 ayat 14 bernama Emmanuel. Allah menyertai kita. Itulah suatu kepastian hidup yang tidak bisa dirampas oleh siapapun dan tidak bisa dibatalkan oleh maut sekalipun. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai umat Tuhan tidak berada di dunia tanpa tantangan, ancaman, penghinaan, dan kebinasaan. Namun, di dalam Yesus Kristus yang akan kita peringati kehadirannya di tengah-tengah umat manusia, kita tahu bahwa kuasa di bumi dan di langit ada di tangannya. Kehidupan masa kini sampai masa depan yang terjauh sekalipun ada dalam tangannya. Itu kita baca dalam pasal terakhir Injil Matius ayat 18. Saudara-saudara, dia adalah firman dan dalam dia adalah hidup. Baca Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kemudian surat Yohanes yang pertama pasal 1 ayat 1.
dalam dirinya ada hidup. Dialah jalannya. Dia adalah kebenaran. Adalah realitas dalam kehidupan nyata. Saudara-saudara, kita sudah berada pada zaman akhir. Dan kepada kita dikatakan untuk berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan tepatnya Yesus Kristus akan datang kembali. Baca Matius 24 ayat 42. Kita hanya dinasihati untuk berjaga-jaga. Saudara-saudara, kita berpegang pada Sang Firman itu. Sebagai umat kita terpanggil untuk menyampaikan firman itu sebagai terang kehidupan lewat kata dan karya. Tengah-tengah zaman modern, tengah-tengah dunia digital, di mana manusia mengandalkan kemampuan dan otak dan ototnya belaka, sebagai umat kita berpegang bahwa kehidupan nyata, kehidupan kekal, hanya dikaruniakan oleh Dia, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa syafaat. Kami, ya Tuhan, sadari bahwa pengaruh dunia di mana kami berada sangat kuat dengan alat-alat teknologi yang canggih. Orang begitu terpesona, seakan-akan itulah yang bisa membantu dalam kecepatan dan ketepatan. Namun kami juga tahu bahwa dengan alat itu orang bisa menipu, membohongi. Yang terjadi di mana-mana. Orang bisa mengancam dengan alat itu. Orang bisa kena hukuman kalau salah menggunakan alat itu. Tapi pada umumnya, dalam kemampuan manusia menggunakan alat-alat teknologi, manusia membanggakan diri. Dan dunia ini dunia di mana keakuan, individualisme terjadi. Orang hanya melihat kepentingannya diri sendiri. Dan sangat jarang mengingat bahwa kehidupan ini dalam kebersamaan. Kau telah menciptakan dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan, dalam kebersamaan. Tetapi dunia kami ini cenderung manusia hanya mengingat diri sendiri dan tidak percaya lagi kepada kuasa-Mu yang mutlak dalam seluruh kehidupan, dalam seantero alam semesta ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kiranya Engkaulah yang memberikan tuntunan lewat Roh, supaya kami sadari
bahwa kehidupan alamiah adalah sementara. Bahwa manusia hanya tergantung dari kasih karunia-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu umat harus memenuhi panggilannya untuk membawa, menyebarkan, meneruskan firman-Mu yang adalah terang hidup di tengah-tengah hati nurani yang semakin gelap ini. Pakailah kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, supaya dengan kuasa Roh-Mu kami dapat berkomunikasi dan menggugah hati dan pikiran siapapun yang ditemui dalam perjalanan hidup. Kiranya di usia dini sampai di lanjut usia, setiap anggota umat-Mu menjadi penyampai terang kehidupan itu. Supaya di dalam keberagaman yang sangat banyak ini, kami dapat memperlihatkan peran yang serasi walaupun berbagai perbedaan-perbedaan yang ada. Karena dalam kenyataan tubuh kami ini adalah wujud dari keberagaman, tetapi dalam kebersamaan yang serasi dan teratur, sehingga kehidupan kami benar-benar ditopang. Kiranya Tuhan, kami dapat menjadi contoh teladan dalam kerjasama yang serasi dan rapih di tiap bidang kehidupan, khususnya mulai daripada pelkat-pelkat anak-anak, remaja, dan pemuda, supaya generasi mendatang benar-benar kuat dalam iman dan kokoh dalam pengharapan bahwa Engkau tetap hadir dimanapun kami berada, sebagai dialami oleh umat di zaman Yesaya. Engkaulah yang mengantar dan memulihkan umat daripada kehancuran, daripada kebinasaan. Engkaulah Tuhan yang terikat dengan perjanjian lewat Abraham dan lewat kedatangan Dia, Juru Selamat dunia. Kami berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap pelayanan dan kegiatan gerejawi. Engkaulah yang memberkati dan menuntun, berikan kebijakan, supaya apa yang dilaksanakan benar-benar membawa berkat dan bahagia, baik kepada gereja, tapi juga kepada masyarakat luas, supaya mereka melihat kemuliaan dan kehadiran di tengah-tengah umat, juga di tengah-tengah orang menyangka tidak mempunyai kemampuan untuk berkarya yang membawa kebaikan.
Kiranya Engkaulah yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin bangsa, supaya mereka melaksanakan tugas-tugas kenegaraan yang membawa keadilan, kebenaran, kebahagiaan, kesejahteraan sampai ke pelosok-pelosok Nusantara. Kiranya bangsa kami bersyukur atas sumber-sumber alam yang ada, yang telah Engkau karuniakan pada tanah air kami ini. Kami berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai mereka yang terbaring sakit, entah di rumah atau di rumah sakit. Engkaulah yang memberikan pemulihan kembali. Kiranya Engkaulah yang menerima syukur atas ulang tahun pribadi atau rumah tangga. Kiranya Engkaulah yang menegur, Engkaulah yang menuntun, supaya setiap orang yang bersyukur atas ulang tahunnya mengalami pembaruan dan mengalami kehadiran-Mu dalam setiap langkah kehidupan. Dengarkanlah seruan doa. Hanya demi Dia, firman yang memberikan hidup, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, demikianlah panggilan pagi yang kita adakan pada hari ini, 4 hari sebelum diperingati Natal pada tahun 2022. Tuhan memberkati kita sekalian.